Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ngantuk nggak hari ini? Nggak boleh ngantuk ya. Meskipun udah siang, meskipun jam terakhir harus tetap semangat. Harus semangat dalam mencari ilmu. Oke. Oh iya, hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Reni? Kemana Reni? Mau pulang. Terus ada lagi yang nggak masuk? Tasya. Kemana Tasya? Oh, masih sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Tasya cepat sembuh, semoga bisa bergabung lagi belajar bersama kita. Oke, baiklah, mulai ya materinya. Oke, jadi pada siang hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bab 3, karena minggu kemarin kan sudah tuntas ya bab 2 ya. Jadi hari ini kita menginjak materi bab 3 yaitu dengan tema semua bersih, hidup jadi nyaman. Oke. Nah, di dalam bab 3 ini apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi di dalam bab 3 ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang toharoh. Terus yang kedua tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dan yang ketiga yaitu tentang macam-macam hadas dan juga cara mensucikannya. Oke, mau masuk materi yang pertama tentang toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Ayo, siapa yang tahu apa itu toharoh? Nanti yang mau jawab saya kasih nilai plus. Bunga, iya bunga, apa bunga toharoh itu? Ya benar. Jadi toharoh secara bahasa yaitu bersih atau suci dari najis ataupun hadas. Apa tadi? Toharoh secara bahasa artinya bersih atau suci dari najis maupun hadas. Bentar. Nah, kalau secara istilah, apa itu toharoh? Tadi kan secara bahasa sudah, secara singkatnya kan tadi sudah. Nah, sekarang secara istilah atau secara panjangnya, apa sih toharoh itu? Ada yang tahu? Oke, jadi toharoh secara istilah yaitu membersihkan atau mensucikan diri, kemudian tempat, pakaian dari najis dan juga hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Paham? Jadi intinya toharoh itu yaitu bersuci dari hadas maupun najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan suatu ibadah. Paham dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, apa sih sebab-sebab diharuskannya kita bertoharoh itu? Ayo, kenapa sih kita harus bertoharoh? Kenapa sih kita harus bersuci? Nah, apa yang menyebabkan kita harus bersuci? Apa yang menyebabkan kita harus bertoharoh? Ada yang tahu? Ya, pinter, karena najis. Ya, pinter, karena adanya hadas, kita memiliki hadas. Jadi, sebab-sebab diharuskannya kita bertoharoh atau bersuci yaitu yang pertama disebabkan karena adanya najis. Dan yang kedua disebabkan karena adanya hadas atau seseorang sedang berhadas. Nah, yang pertama najis nih. Ada yang tahu apa itu najis? Ya, sesuatu yang kotor. Baik. Jadi najis yaitu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti darah, nanah, muntah. Nah, itu tuh semua benda itu tuh najis. Seperti itu. Jadi najis ini secara enaknya ya, jadi sesuatu yang dapat menghalangi sahnya seseorang dalam beribadah, dalam sholat, seperti itu. Jadi
jika ada najis atau kotoran, maka ibadah seseorang itu bisa saja terhalang, jadi nggak akan nyampe seperti itu. Nah, ada yang tahu najis itu ada berapa macam? Ada 3, pinter. Yang pertama najis apa? Ya, najis mukhofafa. Yang kedua mutawasito. Yang ketiga mughaladoh. Nah, jadi najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis mukhofafa, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Nah, yang pertama najis mukhofafa. Apa itu najis mukhofafa? Iya, pinter, najis kecil. Jadi najis mukhofafa ini tuh adalah najis ringan. Najis apa najis mukhofafa? Najis ringan. Najis yang paling ringan adalah najis mukhofafa. Nah, contohnya seperti apa? Jadi najis mukhofafa itu contohnya adalah pipis bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang masih minum asinya ibu atau masih belum makan apapun. Nah, itu namanya masuk ke dalam najis mukhofafa. Nah, kalau misal kalian punya adik bayi laki-laki, umurnya masih 1 tahun, nah, tapi dia udah makan pisang, terus pipisnya ini masuknya najis mukhofafa apa najis yang lain? Iya, pinter. Jadi bukan mukhofafa lagi, karena si dedek ini tadi udah makan sesuatu selain ASI ibu. Meskipun umurnya belum 2 tahun, kalau dia udah makan sesuatu yang lain selain minum ASInya ibu, maka najisnya bukan mukhofafa lagi, tapi nanti masuk ke dalam najis mutawasito. Baik, ada yang tahu gimana caranya mensucikan najis mukhofafa ini? Jadi cara mensucikan najis mukhofafa ini cukup dipercikkan dengan air di tempat yang terkena najis tadi. Jadi misalkan di kasur kalian adiknya ngompol, masih laki-laki, masih umur 2 bulan. Terus kasurnya ini disiram semua apa gimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, jadi nggak perlu digelombior, nggak perlu disiram kasurnya, jadi cukup dipercikkan dengan air, gitu aja udah suci. Jadi najisnya ini tadi udah suci karena najisnya tergolong najis ringan. Oke, yang kedua yaitu najis mutawasito. Apa itu najis mutawasito? Najis mutawasito adalah najis sedang atau najis tengah-tengah. Nah, contohnya seperti apa? Ya, seperti darah, kemudian nanah, muntah, kemudian pipisnya kalian, pup, kotorannya hewan, bangkai. Nah, itu tuh termasuk ke dalam najis mutawasito atau najis sedang. Nah, di dalam najis mutawasito ini itu dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, najis hukmiyah ini najis yang seperti apa sih? Jadi najis hukmiyah ini yaitu wujudnya tidak ada, tapi bau dan rasanya itu ada. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, jadi seperti ini. Misalkan kotoran cicak, tahu kan kotoran cicak? Nah, biasanya kalau misalkan terkena ke kain, itu kalau misalkan kotorannya udah kering, kan biasanya hilang kan kotorannya. Nah, di situ kan ada kayak pulau, tahu pulau? Jadi kayak bekas cairannya kotoran tadi itu kan masih membekas. Nah, itu yang dinamakan dengan najis hukmiyah. Jadi najisnya udah nggak ada, tapi masih membekas, seperti itu. Nah, cara mensucikannya gimana? Jadi cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tadi. Jadi di bagian yang terkena najis tadi itu cukup disiram pakai air aja, seperti
seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, najis mutawasito ini yaitu berupa najis ainiyah. Jadi najis ainiyah ini tuh najis yang tampak wujudnya, kemudian yang bisa diketahui melalui bau dan juga rasanya. Nah, jadi yang pertama tadi kan najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini tadi yang nggak ada wujudnya. Nah, kalau yang ainiyah ini yang ada wujudnya seperti apa ya? Seperti kayak kotorannya ayam, kemudian darah, nanah, itu kan ada wujudnya. Nah, itu tadi yang dinamakan najis ainiyah. Kemudian cara mensucikannya gimana? Najis hukmiyah ini, najis ainiyah ini cara mensucikannya gimana? Jadi cara mensucikan najis ainiyah ini yaitu cukup dihilangkan wujud atau bentuknya, kemudian rasa dan juga bau dengan air yang suci, seperti itu. Paham ya najis mutawasito ya? Nah, yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Nah, kenapa dikatakan najis berat? Karena najis ini tuh najis yang paling berat dan juga cara mensucikannya yang lumayan berat juga. Nah, jadi najis mughaladoh ini bersumber dari anjing dan juga babi. Jadi apapun yang bersumber dari anjing dan babi itu masuk ke dalam najis mughaladoh, entah itu bulunya, entah itu air liurnya, entah itu apapun, pokok dari anjing dan babi ini masuk kategori ke dalam najis mughaladoh. Nah, cara mensucikannya gimana? Jadi cara mensucikan najis mughaladoh ini yaitu dibasuh atau disiram sebanyak 7 kali, ya sebanyak 7 kali. Nah, di salah satu 7 ini harus dibarengi dengan tanah. Jadi airnya ini dicampur dengan tanah. Paham nggak? Jadi gini, misalkan kalian jalan-jalan pagi gitu kan ya, terus di jalan nggak sengaja ada anjing. Nah, kalian juga nggak sengaja air liurnya anjing ini netes ke sandal kalian. Nah, otomatis sandal kalian kan najis nih ya. Najis apa? Najis mughaladoh. Nah, cara mensucikannya gimana? Jadi di bagian sandalnya kalian yang terkena najis ini tadi, kalian siram sebanyak 7 kali. Tapi di tengah-tengahnya itu kan kalian menyediakan 7 air gitu ya, air yang suci. Nah, salah satunya kalian kasih tanah. Jadi misalkan habis kalian siram 3 kali pakai air biasa, kemudian 1 kali pakai tanah, 3 kali pakai air biasa, seperti itu. Paham dari sini? Ada yang perlu ditanyakan? Ayo, ini kok diem semua? Ini diem paham apa diem nggak paham? Paham ya? Oke. Jadi najis tadi ada 3, yaitu mukhafafah, mutawasito, dan juga mughaladoh. Oke, sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hadas. Ayo, ada yang tahu apa itu hadas? Ya, batal gitu ya. Oke, jadi hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan juga ibadah yang lain. Jadi orang yang berhadas itu tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Nah, hadas ini ada 2. Ada yang tahu macam-macam hadas? Iya, pintar. Hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, hadas kecil itu apa? Jadi, hadas kecil ini tuh yaitu apabila kita mengalami atau melakukan salah satu hal di antaranya keluar sesuatu dari 2 jalan. Terus kemudian hilangnya akal, terus bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan juga
menyentuh kubul dan juga dubur dengan telapak tangan. Jadi misalkan kita pipis, nah itu kita dikatakan sebagai orang yang berhadas kecil karena keluarnya sesuatu dari dua jalan ini tadi. Kemudian misalkan kalian punya wudhu, terus nggak sengaja tangan kalian kesenggol sama laki-laki, nah itu juga kalian dikatakan sebagai seseorang yang berhadas kecil. Jadi kalian nggak boleh sholat kalau udah bersentuhan gitu kan, kalian nggak punya wudhu, karena itu kalian nggak boleh sholat. Kemudian hilangnya akal itu seperti apa sih? Gila, kemudian pingsan. Nah itu tuh dikatakan sebagai orang yang berhadas kecil. Nah cara mensucikannya gimana? Jadi apabila kita berhadas kecil, cara mensucikannya itu gimana? Oke, jadi cara mensucikan orang yang berhadas kecil yang pertama yaitu dengan berwudu. Pintar. Atau kalau nggak ada air, kita bisa bertayamum. Jadi kita bisa suci dari hadas kecil apabila kita telah melakukan wudu dan juga tayamum. Pintar. Nah, kalau hadas besar, apa hadas besar? Jadi kalau hadas besar ini tuh apabila kita mengalami atau melakukan sesuatu di antaranya seperti bersetubuh, kemudian haid, kemudian tahu kan haid, menstruasi itu ya udah semua kan pasti. Nah kemudian melahirkan, nifas dan juga meninggal dunia. Jadi bersetubuh, haid, kemudian melahirkan, nifas, meninggal dunia. Nah orang-orang ini tuh dikatakan sebagai orang yang berhadas besar. Nah cara mensucikannya gimana? Jadi seseorang bisa suci dari hadas besar apabila dia melakukan yang pertama mandi besar. Nah jika tidak ada air maka bisa bertayamum. Jadi seseorang bisa suci dari hadas besar apabila dia sudah melakukan mandi besar. Loh Bu, emangnya orang mati itu berhadas besar? Iya, jadi orang meninggal itu dia berhadas besar. Makanya sebelum dia dikafani, sebelum dia dikuburkan, dia dimandikan oleh orang. Karena dia nggak bisa mandi sendiri, makanya dia dimandikan oleh orang lain. Karena orang yang meninggal itu berhadas besar. Paham dari sini? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, sebelum ditutup saya tarik kesimpulan ya. Jadi toharo, yang pertama toharo ya. Toharo itu bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang bisa melakukan ibadah. Nah najis tadi ada 3, najis mukhaffafa, mutawasito, dan juga najis mughalladho. Cara mensucikannya tadi udah bisa ya, udah paham ya. Nah yang ketiga yaitu hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, hadas kecil ini seperti pipis, kemudian bersentuhan lawan jenis, terus hilang akal. Nah, itu masuk ke dalam hadas kecil. Nah, jika kita ingin suci, maka kita harus melakukan wudu atau bertayamum. Kalau hadas besar seperti bersetubuh, kemudian haid, melahirkan atau nifas, kemudian orang meninggal, itu dikatakan sebagai orang yang berhadas besar. Cara biar suci yaitu harus mandi besar. Jika tidak ada air, maka bisa bertayamum. Paham ya dari sini ya? Oh iya, sebelum pelajaran diakhiri, Bu Guru kasih tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu kalian mencari peristiwa yang mengharuskan kalian bersuci dari najis ataupun hadas. Misalnya gini, yang pertama, di rumah kalian punya kucing. Nah, kucing kalian pipis. Gimana cara mensucikannya? Seperti itu. Ya, paham ya?
minimal 5. Jadi nanti kalian mencari 5 peristiwa yang diharuskan kalian harus bersuci dari najis maupun hadas. Paham dari sini? Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini atau apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal kalian nanti. Mohon maaf apabila dalam penyampaian guru kurang jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.